Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nyobain motherboard kelas Kerihore untuk barunya dan udah pakai soket yang lumayan baru. Tapi nggak baru-baru banget sih ya, termasuk tua juga. Tapi nggak setua gen sebelumnya karena motherboard ini udah pakai RAM berjenis DDR4. Nah, sebelum dilanjutkan bahasan motherboard kali ini, nggak ada salahnya bantu support channel ini biar lebih baik lagi ke depannya. Dengan cara tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol teks. Isi kelasnya. Cukup banyak merek motherboard baru untuk soket jadul macam ini yang beredar di pasaran, termasuk yang bakal kita bahas kali ini. Dan untuk motherboard kali ini rasanya kalian gak asing lagi sama mereknya. Yap, merek Faru. Dan untuk video kali ini kita bakal bahas Faru tipe H110M NVMe dengan harga waktu saya beli itu di angka Rp590.000. Tapi sekarang kayaknya udah naik sih ya, di kisaran Rp620.000 untuk barunya. Dan dikasih garansi 2 tahun. Dan kalau kalian lihat di segel atau apa tuh di motherboard, di dusnya, ini dikasih garansi dari Faru itu sendiri. Untuk merek Faru ini nggak ada web resminya ya, saya udah coba searching itu nggak nemu. Jadi nggak tahu Faru ini buatan dari mana nih. Tahu-tahu nongol aja nih. Tapi udah lama juga sih merek Faru. Nah, kalau kita lihat di deskripsi marketplace, motherboard Faru H110M NVMe ini support prosesor dari Intel Gen 6 sampai Gen 8. Yang Gen 9 nggak tahu support atau enggak. Nah, untuk RAM maksimal 32GB dan jelasnya udah ada slot NVMe-nya. Oke, langsung aja kita lihat produknya dan apa aja pakai dalam penjualannya. Bagi yang sering ngambil merek satu ini atau merek Faru ini, baik itu buat soket LGA 1155 ataupun yang di atasnya, bisa kalian lihat warna dusnya itu sama semua ya. Kayaknya sama semua sih. Cuma informasi di dusnya doang yang berbeda. Di sini ada tulisan M2 NVMe sama M2 SATA. Ini maksudnya gimana nih tulisannya? Dan pada bagian belakang dusnya kalian bisa lihat spek detail dari motherboard Faru H110M ini. Oke, langsung aja kita buka dan lihat isinya. Pertama ada back panel, terus ada CD driver, kemudian ada kabel SATA warna hitam, cuma satu doang nih, kartu garansi dan buku manual. Lanjut kita keluarin motherboardnya dan kalian bisa lihat kombinasi warna di papan PCB-nya ini merah dan hitam. Mirip merek apaan coba? Ayo, yang tahu silahkan dikomentari. Dan motherboard ini hanya pakai power 4 pin prosesor. Terus untuk posisi baterai CMOS-nya ada di pojokan atas ini. Ini ora umum. Kemudian colokan buat kipas prosesor ataupun kipas casing ada di sini. 2 slot RAM yang diklaim hingga support 32GB. Terus di sebelah 24 pin konektor ada 3 slot SATA sama front panel nih. Ini front panelnya ditaruh di mari nih. Dan slot M2-nya cuma satu ya. Jadi informasi yang di depan dus itu bisa dipasang M2 SATA atau NVMe. Tapi dengan cara kalian geser switchnya dulu nih. Bisa dilihat di video kalau yang ke kanan itu M2 SATA dan kalau yang satunya lagi itu NVMe. Dan ini slot VGA-nya ada di ujung motherboard. Untuk USB 3.0-nya ada di sini di tengah-tengah motherboard. Di sebelahnya ada USB 2.0 sama konektor HD audio. Pada numpuk di mari nih. Oke, lanjut di bagian belakang ada 2 kali USB 2.0, DSAP, HDMI, 2 kali USB 2.0, 2 kali USB 3.0 LAN dan audio. Nah, kalau diperhatikan layout atau penataan konektor dan sebagainya di motherboard kelas ini hancur ya. Nggak serapi motherboard yang lainnya. Ya tapi rata-rata kayak gini sih motherboard Kerihore. Sekarang buat uji coba saya pakein prosesor i5 generasi 7 yaitu 7500, pakai stock cooler. Kemudian RAM sendiri pakai RAM 16GB konfigurasi dual channel merek Hynix dan sisanya pakai SSD SATA. Ada juga NVMe tapi saya kelupaan buat ngetes kecepatannya. Nah, untuk tampilan BIOS motherboard ini jadul ya, belum kekinian. Untuk menu-menunya juga tergolong standar, nggak ada yang aneh. Lanjut kita tes jalani aplikasi Benchmark pakai motherboard murah kali ini dan Windows yang dipakai ini masih Windows 10 biar kata bakal dimatiin
kabarnya sih ya. Tapi buat saat ini PC lawas paling cocok pakai Windows 10 karena lebih enteng dibandingkan Windows 11. Oke, lanjut kita lihat hasil tes Blender Open Data. Prosesornya dapat skor di angka 50.27. Kemudian di Cinebench R23 single core-nya dapat 956 PTS dan multicore-nya 3549 PTS. Dan untuk Cinebench R2024 ternyata prosesor generasi 7 ini masih support ya, dengan nilai single core-nya di angka 58 PTS dan multicore-nya 219 PTS. Lanjut kita tes kecepatan RAM. Di sini nggak main ose-osean ya, alias settingan default dari motherboard. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri, berjalan tanpa masalah. Untuk slot PCIe-nya atau slot VGA ini udah X16 Gen 30. Tapi kalau kalian colokin NVMe, maka hanya berjalan di X4. Kesunat dong. Jelasnya ini bakal berpengaruh ke performa VGA. So baiknya pakai SSD SATA atau M2 SATA aja di motherboard ini ya, biar nggak mengurangi performa VGA kalian. Dan sejatinya motherboard ini bakal dipakai buat konten PC rakitan Kirihori lagi. Tungguin aja next video. Nah, selama dipakai buat editing tipis-tipis, terus benchmark ataupun gaming pakai motherboard ini nggak ada masalah yang berarti ya. Hanya saja seperti kebanyakan motherboard kelas Kirihori kayak gini, nggak ada namanya mode sleep-nya di Windows. Bisa kalian lihat saya klik start di sini nggak ada fitur sleep yang nongol. Saya nggak begitu mastiin apa karena memang BIOSnya nggak support atau ada pengaturan lain yang harus diatur di BIOSnya biar fitur ini nongol. Cuma pastinya setiap saya ngetes motherboard kelas-kelas ginian, fitur ini hilang. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan motherboard Kirihori besutan Faro. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelas ya.